langsung saja materinya akan disampaikan oleh Pak Tony Rahman. Monggo Pak Tony Rahman, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda Waalaikumsalam. berada, dan terima kasih sudah menyediakan waktunya. Ini memang sengaja isu ini kita berikan supaya betul-betul teman-teman tahu bahwasanya pada saat kita melangkah ke perumahan subsidi ya, itu mau tidak mau, itu kita akan berhubungan dengan perbankan ya. Jadi kira-kira posisinya di mana sih perbankan ini gitu ya? Karena tentu saja ini menjadi posisi yang sangat strategis. Bahkan salah satu teman kita ya, salah satu teman kita juga mungkin ada beberapa yang lain mungkin yang tidak terpantau itu sudah masuk ke sini gitu ya. Karena pada saat kita mulai tahun ini tentu targetnya tahun ini kalau kita berebut kuota itu lumayan berat ya biasanya karena kuota nanti kuota KPR itu biasanya dibuka di awal tahun. Tapi tentu saja kira-kira untuk supaya kita mendapatkan kuota KPR itu syaratnya apa? Karena kuota KPR itu hanya diberikan kepada developer-developer yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan perbankan. Tentu ini menjadi strategis sekali untuk kita bahas ya. Syukur-syukur memang dari awal itu dipersiapkan gitu ya. Saya kurang tahu apakah ini di sini juga ada Pak Ucim join. Oh, Pak Ucim belum join ya. Mungkin nanti saya bisa bergantian dengan Pak Ucim ya, mengingat Pak Ucim juga lama sekali di perbankan sehingga beliau juga tahu. Tentu saja di bawah pengawasan Coach Rohman dengan pengalaman-pengalaman beliau itu juga bisa menyikapi. Nah, izinkan saya membuka materi malam ini yang saya kasih judul strategi sukses bermitra dengan bank ya. Kenapa di sini saya kasih nama strategi sukses? Karena ternyata pada saat kita bermitra dengan bank itu ada strateginya. Tidak semua developer pada saat datang ke bank itu bisa MOU ya. Mungkin kalau diterima diterima. Tapi pada saat apakah kemudian bisa MOU gitu loh. Karena yang kita butuhkan itu adalah MOU-nya. Dan tanpa kerjasama dengan bank, tentu KPR itu akan sangat sulit sekali didapat, apalagi KYG ataupun KPR. Nah, kira-kira sebagai pengembang baru, apakah kita bisa mengambil tiga-tiganya, KPL, KYG, sama KPR-nya sekalian, gitu ya? Itu kita bahas satu persatu. Oke, kita masuk di halaman pertama. Nah, di sini saya memberikan urutan psikologi sebenarnya ya, bahwa pada saat kita berhubungan dengan bank itu kita harus punya target, kita harus tentukan targetnya. Nah, target ini ada tiga, KPL, yaitu kredit pembelian lahan, yang artinya pada saat kita melakukan pembelian lahan atau penguasaan lahan awal, kita itu sudah mulai rencanakan untuk pembayarannya itu menggunakan perbankan. Ya, jadi saya ulangi, jadi pada saat kita mulai mencari lahan, itu kita sudah punya ancang-ancang bahwa lahan ini nanti pelunasannya saya pakai uang bank. Ya, kecuali mungkin teman-teman itu di awal memang sudah punya modal yang cukup, sehingga pembelian lahan ini tidak memerlukan lagi bantuan bank. Nah ini kalau saya lihat beberapa teman-teman yang masuk di sekolah rumah subsidi, itu ada beberapa itu memang yang sudah punya tanah ya, sudah punya tanah, kemudian tertarik di dunia perumahan ya, sehingga mengikuti kelas dari sekolah rumah subsidi Indonesia atau serasi gitu ya. Tapi ada juga yang memang mungkin tertarik saja, karena kan kita dari background yang berbeda-beda ya. Kalau saya pengalaman dulu, saya tuh tertarik, kenapa sih kok saya tertarik ke bisnis perumahan? Ya karena rata-rata developer perumahan itu kaya raya gitu. Jujur aja saya sampaikan ini ya, dulu saya tertarik ke bisnis perumahan itu karena saya sudah belasan tahun di bisnis yang lain, itu untuk mencapai impian-impian saya itu sulit. Namun pada saat saya mulai berkumpul dengan beberapa developer, saya lihat latar belakang mereka, kehidupan mereka, ya jujur aja secara manusiawi saya tertarik. Oh rata-rata developer itu kaya raya gitu kan. Awalnya itu seperti itu. Nah kita tentu dari background yang berbeda-beda ya. Ada yang memang dari awal sudah punya tanah, ada juga yang memang hanya kepingin saja tapi belum punya modal sama sekali, atau ada yang setengah-setengah ya. Modalnya itu hanya cukup untuk sebagian saja begitu. Nah, di Serasi kita rupanya mempunyai berbagai pilihan-pilihan ya, sampai tanah kecil ataupun tanah sedang ataupun tanah yang luas. Tapi
apapun itu, yang penting kita berani memulai. Karena apa? Karena ternyata pada saat kita PKS dengan bank, itu ada berbagai fasilitas nih, atau scheme yang memang disediakan oleh bank. Yang pertama adalah KPL, kemudian target kedua adalah kredit pembiayaan konstruksinya, atau kita sebut kredit jasa geria atau KYG. Jadi selain tanahnya dibiayai, rupanya untuk pembangunannya itu juga bank itu menyediakan pembiayaan. Tapi sekali lagi, konteks yang saya bicarakan di sini itu bukan perumahan komersil ya, tapi ini adalah perumahan subsidi. Kemudian yang ketiga adalah KPR. Nah, KPR ini sebenarnya ini membiayai, yang dibiayai itu bukan bank, bukan developer ya, tapi yang dibiayai adalah pembeli gitu ya. Tapi sebelum developer itu mengajukan pembeli untuk dibiayai KPR-nya, tentu harus terlebih dahulu melakukan MOU ataupun kerjasama. Jadi kalau di dalam dunia di dunia rumah itu sampai saat ini belum ada yang namanya leasing leasing rumah ya. Yang ada adalah memang leasing ini memang betul-betul dihandle oleh perbankan. Itulah kenapa namanya KPR. Kalau di motor mungkin banyak sekali ya perusahaan-perusahaan finance itu yang bisa membiayai. Ya, jadi kalau Anda punya dealer motor, tentu saja Anda harus kerjasama dengan multi finance, kemudian dia menjanjikan kalau ada pembeli nanti dibiayai. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang di sini posisi kita developer itu yang kita kejar adalah MOU-nya. Nah, sekali lagi, target PKS ini itu ada KPL, ada KYG, dan ada KPR. Manakah yang harus kita ambil? Yang kita ambil itu boleh tiga-tiganya, tapi boleh juga dua. Paling tidak itu dua. Apa itu? Kalau nggak KYG ya KPR, gitu ya. KYG plus KPR ini kalau bisa dijadikan satu. Karena kalau Anda cuma ambil KPR-nya aja, tidak ambil KYG, itu tentu akan sangat sulit untuk mendapatkan kuota KPR. Ya, setidaknya bank mentargetkan kalau Anda masuk ke perbankan, Anda itu dianggap membawa omset, ya, membawa omset lewat apa? Lewat KYG dan lewat KPR, gitu ya. Makanya ada juga beberapa bank itu atau beberapa teman yang mungkin tidak hanya tidak mau KYG, tapi maunya adalah KPR-nya saja. Nah, itu tentu saja menjadi sangat sulit sekali untuk mendapatkan kuota kredit. Jadi incarlah KYG plus KPR. Kalau KPL itu kembali ke masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira apakah sebagai developer baru itu bisa? Nah, kita masuk ke halaman berikutnya, akan saya bahas detail satu persatu. Next. Next. Oke, baik. Ini sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oke, terima kasih, Pak Mahbub. Nah, di sini kita masuk ke syarat KPL gitu ya. Jadi yang pertama saya bahas tentang KPL-nya dulu. Jadi saya anggap teman-teman itu persis seperti kayak menjalankan sebuah cerita gitu ya. Jadi setelah mengikuti kelas, kemudian berburu tanah, kemudian tanah satu persatu itu dihitung. Mungkin pada saat menghitung teman-teman itu cocok profitnya, tapi ternyata tidak cocok modalnya. Ya, bisa jadi mungkin karena uang untuk membeli lahan itu nggak ada, atau mungkin hanya sekian persen saja. Nggak usah khawatir. Kalau memang dari awal rencananya untuk perumahan subsidi, ternyata pemerintah itu menyediakan ini, ya, atau perbankan itu menyediakan skim KPL, ya, kredit pembelian lahan. Nah, syaratnya seperti apa? Di sini kita bicara syarat dulu ya. Persyaratan umum perusahaan. Persyaratan umum perusahaan berarti di sini teman-teman harus punya akte. Saya rasa untuk bikin akte PT teman-teman tidak ada kesulitan ya, sama sekali tidak ada kesulitan. Karena mau bikin akte kapan itu betul-betul tidak bergantung siapapun, tapi betul-betul teman-teman sendiri. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah bikin PT ini pada saat sebelum punya tanah, sesudah punya tanah atau seperti apa gitu ya? Nah, ibarat teman-teman itu sudah berniat berlayar, tentu jangan pada saat sudah di lautan baru kemudian Anda memikirkan kapalnya. Tapi siapkan kapalnya dulu ya. Apa itu? Akte PT-nya. Akte PT-nya disiapkan dulu supaya apa? Supaya membulatkan tekad. Oh, pada saat teman-teman bikin akte PT tidak ada kewajiban apapun. Bahkan laporan pajak pun bisa disampaikan nihil gitu ya. Yang penting laporan pajaknya itu aja yang perlu diperhatiin, dan kalau memang tidak ada pemasukan, tidak ada kegiatan, ya sudah nihil. Jadi jangan takut bikin akte PT. Nah, bikin akte PT ini kan tentu di grup ini banyak sekali teman-teman notaris, mungkin ya bisa tanya langsung di grup.
syaratnya seperti apa. Saya rasa kalau kita membikinkan apa ya akte PT umum, bukan akte PT perorangan ya, itu minimal itu 2 orang. Nah, pada saat kita bikin 2 orang itu sebaiknya siapa aja sih? Nah, ini kembali ke masing-masing ya. Tapi kalau pengalaman saya itu saya rasa ya, memasukkan orang yang sudah kenal, tahu backgroundnya, tahu sifat-sifatnya, gitu ya. Bahkan kalau perlu itu, kalau misalkan teman-teman ini ketemu komunitas, kemudian mau berdua bikin PT, jangan buru-buru, tapi cobalah liburan bersama, terus kemudian ngopi bareng, ngobrol bareng, saling berkunjung ke rumahnya masing-masing, supaya apa? Supaya tahu oh, calon mitra saya itu seperti apa sih kan gitu ya. Karena biasanya kalau kita tidak tidak waspada di awal, itu biasanya ya yang pengalaman saya, itu pintu konflik terjadi itu pada saat PT ini sudah punya aset gitu loh. Apalagi kalau nanti karena rezekinya lancar mungkin ya, PT ini tiba-tiba mengerjakan sampai 10 hektar, 20 hektar, tiba-tiba punya aset, terus kemudian di sini nanti satu sama lain sudah satunya kenceng, satunya cuek, satunya nggak punya concern, satunya nggak bisa diajak kerjasama. Aduh, banyak sekali itu pengalaman-pengalaman pahit untuk keluar dari akte PT. Jadi alangkah bagusnya kalau dari awal betul-betul difilter. Bagaimana kalau keluarga? Nah, keluarga sebenarnya sih sama aja ya. Tapi tentu saja kalau keluarga itu jauh lebih bagus ya. Kenapa? Karena setidaknya Bapak Ibu itu sudah tahu dan sudah kenal lama sifatnya seperti apa. Karena orang itu biasanya sudah kelihatan sifat aslinya itu kalau sudah bahas duit, gitu loh. Kalau tentang bahas silaturahmi, semuanya jago silaturahmi. Kalau bahas tentang wawasan, semuanya jago wawasan. Tapi pada saat kita ngomongin tentang duit gitu ya, apalagi satu kapal, kalau nanti tidak ada satu visi itu juga bahaya. Jadi, tapi untuk kembali lagi karena kita konteksnya adalah bicara tentang perbankan, salah satu syarat utamanya adalah teman-teman punya kapal. Apa itu? PT. Ya, kalau perorangan gimana? Nah, di sini tentu saja saya tidak menemukan syarat yang layak ya untuk kerjasama dengan bank, karena bank itu juga badan usaha, maka dia juga akan mengutamakan kerjasama dengan sesama badan usaha. Nah, kemudian NPWP itu juga akan nanti keluar NPWP PT. Saya rasa saat ini semuanya online, untuk bikin akte PT ini juga tidak lama. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian syarat yang lain adalah izin lengkap ya. Izin lengkap, terus kemudian di sini saya sebutkan usia itu 1 tahun. Sebenarnya secara persyaratan, bank itu lebih senang kalau teman-teman itu sudah punya pengalaman, atau setidaknya usia PT-nya itu sudah memasuki 1 tahun, 1 sampai 2 tahun. Ya. Nah, apakah di tahun pertama ini bisa? Kalau teman-teman tanya, pengalamannya gimana? Pengalaman Pak Tony, pengalaman Coach Rohman gitu ya. Kita ini seringkali bahkan di tahun pertama kita bikin, tapi kita sudah bisa PKS dengan bank. Karena bank itu tidak semata-mata melihat ini. Persyaratan umum ini hanya syarat administratif saja. Selebihnya semuanya itu tergantung pendekatan kepada perbankan. Kalau sudah kepada perbankan, di bank itu mengutamakan tentang kenal personalnya, keamanan proyeknya itu lebih diutamain ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir meskipun tahun pertama teman-teman bisa. Nah di sini ada kata-kata izin lengkap. Izin yang dimaksud di sini bukan izin proyek, tapi izin di sini yang dimaksud adalah izin dari akte PT-nya tadi ya, dilengkapi dengan SIUP TDP gitu tadi ya, dan terdaftar di OSS tentu saja. Sehingga pada saat dicek memang betul-betul ini PT-nya itu atas nama teman-teman, terus kemudian teman-teman di situ betul-betul sebagai orang yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah posisi direktur utama itu setidaknya itu yang paham ya, kemudian satu komisaris sebagai pengawas gitu. Nah, kalau seandainya dua-duanya ternyata orang baru semua, tidak paham semua, caranya gimana? Apakah memasukkan senior ke dalam PT? Saran saya jangan ya. Kesenioran itu tidak harus masuk ke dalam PT. Teman-teman itu bisa melakukan joint operation dengan seseorang, di mana seseorang ini memang sudah punya pengalaman, sehingga pada saat masuk ke bank, bank itu akan juga lihat juga, oh ternyata PT ini dalam menjalankan bisnisnya didampingi oleh seseorang yang sudah berpengalaman. Kurang lebih seperti itu. Nah, syarat yang kedua adalah persyaratan proyek. Oke, saya kembali lagi sedikit tentang persyaratan umum perusahaan tadi ya. Yang nomor 1, itu kalau bikin akte PT itu berapa sih gitu ya. Mungkin kalau kita rata-ratakan ya anggap saja 7,5 atau 8 juta sampai 10 juta. Kita bikin PT dengan seluruh perlengkapannya, lengkap. Kemudian yang kedua adalah persyaratan proyek atau lahannya. Nah, kalau yang pertama itu tentang perusahaannya, yang kedua ini tentang lahannya.
Karena pada saat kita ya mau mengincar skim KPL, maka kita itu akan menyajikan data lahan kepada bank supaya bank mau membeli. Konsepnya seperti itu sebenarnya. Jadi KPL itu bank lah yang membeli, tapi kita yang menyajikan datanya. Gitu. Nah, kemudian di sini, kalau tentang lahan itu sendiri, berarti teman-teman harus mendapatkan fotokopi sertifikatnya. Kalau belum ada sertifikat, maka berarti teman-teman harus mendapatkan fotokopi petok D atau letter C. Kalau bahasa orang luar Jawa itu biasanya girik atau rinci atau surat keterangan tanah ya yang dari kelurahan. Itu juga sudah bisa sebenarnya untuk diverifikasi kemudian di situ sebagai data awal ya. Jadi tidak harus SAM, tapi syukur-syukur itu sudah SAM. Ya, syukur-syukur. Makanya pada saat ini ya developer itu sebenarnya sudah lumayan enak ya. Kalau zaman saya dulu itu jarang sekali petani itu pegang SAM. Tapi kalau sekarang, karena 10 tahun terakhir kemarin Pak Jokowi sempat mengadakan PRONAS ya, Program Nasional PTSL, penyertifikatan tanah-tanah persawahan, tanah-tanah masyarakat, sehingga sekarang banyak sekali masyarakat itu pegang SAM. Tapi efek buruknya adalah petani itu kalau pegang SAM itu ngasih harga tanah, itu beda dengan zaman kita dulu. Kalau dulu, developer itu bisa beralasan, Pak, ini tanahnya belum SAM, sehingga harganya bisa ditekan banget. Gitu. Ya, waktu itu petani itu tidak ada pilihan, kecuali dijual ke developer. Tapi kalau sekarang, karena tanahnya sudah SAM, petani itu punya banyak cara untuk menjadikan uang tanah itu. Bisa digadaikan ke BRI mungkin, bisa digadaikan kemana-mana ya, karena sudah pegang SAM. Tapi di satu sisi, sebagai persyaratan sebuah lahan bisa dibiayai, tentu ini menjadi lebih bagus. Gitu ya. Jadi yang kedua ini lebih fokus kepada lahannya. Saya sampaikan di situ tulis secara singkat adalah clean and clear. Clean and clear di sini berarti tanah ini tidak sengketa. Nah, kadang-kadang teman-teman ini yang belum berpengalaman itu bingung gimana caranya mengetahui sebuah tanah itu sengketa atau tidak, gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa ya agak panjang kalau saya cari ini gitu ya. Atau mungkin cara yang paling gampang gimana? Cara yang paling gampang ya datangi lurahnya, kemudian kita tanya apa adanya. Apakah tanah Bapak ini sebagai warga Bapak nih, Bapak lurahnya, saya tanya tanah ini kira-kira pernah sengketa tidak Pak? Gitu. Ataukah sedang bersengketa seperti apa, nanti dari kelurahan itu dia akan cerita bahwa tanah ini memang tidak pernah ada sengketa. Bahkan biasanya kita itu bisa melihat buku besar desa namanya. Jadi setiap kelurahan itu ada namanya BBD, buku besar desa. Ya, BBD itu di dalamnya ada kerawangan kalau bahasa Jawa Timurnya ya. Tapi kalau di bahasa nasionalnya ya buku besar desa. Jadi tanah itu secara riwayat milik siapa dan lain-lain. Kenapa kok saat ini dikuasai oleh Bapak Parman misalnya. Itu semuanya ada ceritanya. Di situ clean and clear. Kalau SAM lebih mudah lagi, tinggal datang ke BPN, kemudian kita cross check di sana, apakah tanah ini pernah disegel ataukah pernah dihak tanggungkan, atau apa pernah dipasang APHT misalnya, pernah digadekan, ataukah sudah clean and clear, itu bisa kita cek di BPN. Ya, kurang lebih begitu. Kita semacam jadi detektif kecil lah, lebih seperti itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu jangan lupa bahwa lahan ini itu setidaknya sudah dibikinkan FS kecil ya, atau visibility study kecil tentang potensi dari lahan ini. Jadi lahan ini nanti kalau seandainya dibikin perumahan itu kira-kira menghasilkan profit berapa sih, kurang lebih seperti itu ya. Jadi secara potensi setidaknya teman-teman itu tahu bahwa lahan yang disajikan itu memang punya potensi secara hitungan. Baru kemudian nanti mengarah ke yang lain, karena di visibility potensi kan dalam bentuk visibility study atau S baterainya di situ tentang potensi-potensi, lokasi dan lain-lain. Nah, ini tentang penyajian data. Itulah kenapa prepare di dalam dunia perumahan itu sangat penting sekali ya. Karena pada saat kita menuju KPL ini ternyata kuncinya adalah prepare. Kemudian yang ketiga adalah persyaratan dokumen ya, dari dokumen. Dokumennya apa nih? Nah, kita tentu harus mengajukan proposal kepada perbankan. Ini semacam kayak permohonan. Bang, saya mohon Anda mau membiayai pembelian tanah ini. Ya, statusnya sudah SHM atau masih AJB. Ini set plan-nya loh. Di sini
set plan itu tertera. Berarti dari awal, kalau memang kita mau ajukan syarat KPL, teman-teman itu senjatanya adalah set plan, gitu ya. Nah, di sini set plan-nya ada, kemudian terus laporan keuangan. Laporan keuangan di sini itu biasanya bank itu tentu akan tanya kepada si PT-nya ini kira-kira sebenarnya di laporan keuangan perusahaan meskipun awal itu seperti apa gitu. Nah, di sini tentang modal awal disertakan. Bahkan di sini biasanya paling tidak itu ada minimal ya, itu ada 20% lah dana mengendap di akte di rekening PP 20% dari nilai total tanah. Itu minimal. Jadi kalau tanah yang Anda incar itu harganya 2M, maka paling tidak di rekening bank perusahaan Anda itu ada kurang lebih sekitar 400 jutaan yang mengendap gitu ya. Nah, itu semuanya kan teman-teman bisa bikin tentang itu. Saya tidak perlu jelaskan gimana caranya supaya ada 20% di rekening PT Anda. Itu adalah persyaratannya. Nah, dari titik ini tentu mungkin ada beberapa pertanyaan, jadi pertanyaannya disimpan dulu ya tentang KPR. Next. Oke, next. Nah, ini alurnya ya. Kalau tadi kan syaratnya. Nah, sekarang alurnya. Alurnya step by step-nya ini. Ya, yang pertama, jadi kalau syarat-syarat tadi itu sudah dipenuhi, maka teman-teman bikin surat pengajuan awal. Ya, surat pengajuan awal ini persis seperti surat lamaran tadi ya, kayak surat rayuan ya. Dan ini tentu harus berkop surat resmi, begitu ya. Berkop surat resmi itu kemudian teman-teman bisa minta kepada yang senior nih, yang sudah berhasil untuk pengajuan awal itu kurang lebih seperti apa permohonannya. Kalau nanti mungkin teman-teman kok tidak menemukan teman senior yang mau berbagi ini, ya silakanlah share di grup. Siapa tahu nanti mungkin dari pihak kita, dari Serasi, kita bisa kasih contoh teman-teman sehingga tinggal ganti nama PT saja karena tujuan ke perbankannya. Pengajuan awal ini betul-betul harus harus pinter lah teman-teman merangkai kata, apalagi kalau nanti tanah yang diajukan itu di atas 1 hektar ya, 1 hektar, 3 hektar ataupun lebih, karena dalam hal KPL sebenarnya bank itu tidak membatasi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kelayakan, ya, analisa kelayakan dari tanah tersebut, gitu ya. Analisa kelayakan dari tanah tersebut itu tentu saja bank itu akan memeriksa betul ya, kira-kira lahan ini apakah benar seperti yang diceritakan. Misalnya teman-teman di dalam surat pengajuan itu disebutkan bahwa lokasi saya itu mempunyai daya tarik dan potensi jual itu mungkin dekat tol atau mungkin 10 menit dari tol atau mungkin ada hal-hal positif lain ya. Atau mungkin Anda sebut Maju Jaya. Di Kecamatan Maju Jaya sebelumnya sudah ada 3 perumahan subsidi dan habis semua. Kami adalah perumahan keempat. Nah, misalnya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi bank akan betul-betul memeriksa. Nah, tujuannya apa? Bank itu pada saat memeriksa itu tentu saja dia juga akan appraisal lahan. Karena pada saat pengajuan awal atau di poin 1 itu tentu teman-teman kan memasukkan dokumen ya, disebutkan tentang luas tanahnya berapa, harga kesepakatan dengan pemilik tanah per meternya itu berapa gitu ya. Nah, di situ bank itu nggak percaya begitu saja, dia akan melakukan appraisal bank dan biasanya dengan pihak ketiga ya, pihak ketiga atau jasa appraisal untuk mengappraisal lahan tersebut gitu ya. Di sini tentu saja bank punya dasar. Nah, kita juga punya dasar. Contoh nih, di dalam pelatihan kan kita selalu katakan bahwa untuk di Jawa tidaknya harga tanah 250.000 itu masih bisa ya, 250.000 per meter itu masih bisa digunakan untuk perumahan subsidi. Bahkan ada beberapa teman-teman itu yang 300 itu masih bisa dengan cara dia bisa menekan izin sama menekan RAB pembangunan unit. Kan tarungnya nanti di situ ya. Gitu. Kalau mau ngakalin memang jangan ngakalin izin ya, tapi teman-teman itu bisa bermain bagaimana caranya membuat spesifikasi rumah subsidi meskipun bentuknya bagus tapi bikinnya murah. Nah, inilah kenapa sebenarnya teman-teman ini tidak boleh untuk sembarangan atau serampangan gitu ya membuat desain tapi ternyata begitu dihitung di RAB-nya, wih
melebihi sasaran. Mungkin di sini kalau di Jawa Timur sih kita punya patokan itu jangan lebih dari 55 juta untuk per unit ya. Untuk per unit itu jangan lebih dari 55 juta. Tapi kemarin ada teman kita itu di Manado, ternyata di sana pun itu harga pembuatan unitnya itu ternyata di angka 55 juta. Nah ini bagi saya ini mengejutkan sekali ya. Karena awalnya saya kira kalau di luar pulau itu bisa lebih tinggi. Lalu begitu. Meskipun ada beberapa daerah yang karena materialnya itu agak susah, itu harga pembangunannya menjadi lebih tinggi. Tapi tentu saja banyak sekali cara untuk membuat pembangunan gedungnya itu jadi lebih murah. Oke, kita masuk ke appraisal lahan tadi ya. Jadi di appraisal lahan itu tentu bank itu juga mempunyai dasar bahwa untuk pembiayaan rumah subsidi itu jangan lebih dari angka sekian. Ya, bank itu tidak akan membocorkan ke kita berapa sebenarnya angkanya dia. Dia cuma ngasih tahu bahwa kalau memang memenuhi syarat itu dia cover 80%. Kemudian kalau appraisal lahan udah masuk, maka tentu kita tinggal nunggu persetujuan kredit ya. Nah, itu nanti jawabannya juga lewat surat dari perbankan. Dan kalau sudah disetujui, nah ini kurun waktunya berapa lama? Tentu masing-masing bank itu berbeda-beda ya, tergantung ketersediaan dana dari bank tersebut. Ya, makanya di sini kalau saya sarani, itu pakailah bank berplat merah ya. Itu nomor satu kalau untuk perumahan subsidi, apalagi KPL, itu tidak ada yang ngalahin BTN saya rasa itu. Karena BTN itu didirikan memang untuk mengcover dunia perumahan saya rasa. Bahkan teman-teman saja yang bukan developer, saya nggak yakin kok Anda itu punya ATM Bank BTN. Saya nggak yakin, kecuali Anda punya cicilan rumah, baru punya ATM BTN. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pencairan dana. Nah, di sini saya tadi sebutkan 80%. Sebenarnya, ini saya nggak tahu ini berita bagus atau tidak ya. 80% itu hanya diberikan kepada developer senior sebenarnya. Jadi developer senior itu bisa di-cover sampai 80%. Kalau junior, apalagi teman-teman baru mendirikan PT tahun ini, kemudian mengajukan KPL tahun ini misalnya, ya tentu saja itu di bawah 80%. Anggaplah teman-teman itu mengikuti alur yang baik, tatanan yang baik, sehingga dapat 70%. Tapi saya rasa ada strateginya. Gimana caranya supaya kalau 70% kan kita berarti harus nyiapin 30% ya. Nah, ini nanti tentu ada strategi khusus yang mungkin tidak bisa saya sampaikan malam ini. Bagaimana caranya supaya 70% itu mengcover 100% dari harga tanah ini. Nah, kalau ini bisa diwujudkan tentu berarti pembelian lahan itu 100% tercover oleh bank. Ini caranya seperti apa? Tentu itu kita bahas lain waktu lah. Jadi saya ingin nanti ada materi khusus itu tentang bagaimana caranya sih sebenarnya akal-akalannya yang developer pada saat modalnya kecil banget itu seperti apa sih gitu. Kalau ini kan kita ngomongin normatif semua ya. Normatif semua, padahal nanti pada saat prakteknya itu tentu saja banyak sekali cara-cara gimana caranya supaya yang diberikan oleh bank itu ya sebenarnya itulah nilai lahan yang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu tentang pencairan dana. Nah, pencairan dana ini mungkin ada teman-teman ada berharap pencairan dana itu ke rekeningnya PT gitu ya. Sebenarnya enggak, karena pada saat pencairan dana ya itu dilakukan dengan memanggil pemilik tanah datang ke kantor bank, kemudian developer juga ke kantor bank, dan di bank itu juga ada ruangan khusus di mana di situ ada notaris PPAT. Di situ langsung dilakukan akte jual dilakukan AJB ya. Terus kemudian nanti pencairan itu tidak ke rekeningnya developer, tapi langsung ke rekeningnya pemilik tanah. Dan saat itu juga langsung dilakukan balik nama atas nama PT. Ya, saya ulangi ya, pencairan berarti uangnya ke pemilik tanah, ya, tapi tanggungan hutangnya kepada PT. Itulah kenapa di situ nanti juga dilakukan langsung untuk proses balik nama ke PT. Berarti dalam hal ini sebenarnya PT itu tidak akan memegang data sertifikatnya. Pada saat itu juga sertifikat itu digadekan secara otomatis. Makanya banyak juga yang mengatakan kalau sebenarnya kalau proyek sudah ambil KPL ya proyek itu sebenarnya bukan milik developer tapi milik bank. Gitu. Itulah kenapa bahwasanya developer itu bisnis IO, bisnis event organizer. Gitu. Ya. Nah ini tentu saja tidak perlu berkecil hati karena apa? Karena toh peluangnya menjadi gede sekali gitu. Ada pilihan ini. Nah kalau tentang bunganya masing-masing bank itu berbeda-beda. Tapi kalau KPL ini mereka main angka 9 sampai 11%. Ya, ada beberapa mungkin bank yang
bisa lebih tinggi dari itu. Ini tentang KPL. Nah, kalau ini Anda tanda tangani, berarti saat proyek berjalan, proyek itu sudah punya beban, ya, sudah punya beban. Berarti, jadi memang di awal kelihatannya enak ya, bisa beli tanah 2 miliar hanya modal 400 juta aja misalnya. Bisa punya tanah 1 hektar berbekal hanya 300 juta. Sejatinya PR ini berarti Argo udah jalan. Jadi proyek belum dimulai, tapi bebannya sudah ada. Ya. Ini KPR. Saya yakin teman-teman juga ada pertanyaan, tapi silakan dicatat aja nanti baru disampaikan. Oke, kita masuk berikutnya. Oh, sorry, poin nomor 6 ya. Di sini ada monitoring penggunaan dana. Nah, ini berarti memang dari bank itu betul-betul memastikan bahwa uang yang dicairkan ini tidak ke developer, tapi ke pemilik tanah. Tapi di sini sebenarnya sisi positifnya adalah saat teman-teman memang niatnya KPL, itu pertama kali ketemu ke pemilik tanah, bisa disampaikan bahwa tanah Anda nanti kami beli tunai. Pembayarannya lewat bank. Nah, kan keren tuh. Jadi pemilik tanah. Jadi teman-teman saat ketemu pemilik tanah, nggak ragu. Pak, saya berniat membeli tanah Anda, saya gunakan untuk perumahan. Ya, saya kasih tanda serius, nanti pelunasannya lewat bank. Nah, itu bisa juga, kalimat itu bisa dipakai. Ya. Oke, next. Nah, itu KPL ya. Anggap saja teman-teman ceritanya nih sudah dapat lahan. Nah, karena begitu ditandatangani, Argo kan jalan. Ini celakanya ya, saya ngomong celakanya di depan ini. Teman-teman rupanya di titik ini itu kadang masih kebingungan nyari tim, gitu. Nyari tim nih. Padahal kan Argo udah jalan ya. Nyari tim masih bingung, notarisnya siapa ya nanti ya. Kira-kira nanti kontraktornya saya pakai siapa? Pakai siapa? Itu masih bingung. Masih tanya ke sana kemari gitu loh. Padahal Argo udah jalan. Ya. Nah, inilah kenapa nanti tentu evaluasinya adalah kapankah kita harus mulai mencari tim perencanaan, kapankah kita harus mulai mencari apa ini notarisnya, ya, kapankah kita nanti harus mulai mengumpulkan informasi tentang kontraktornya. Ingat rumah subsidi itu betul-betul harus detail. Anda itu betul-betul harus kuat untuk menganalisa poin demi poin, material demi material. Kalau bisa dikurangin ya dikurangin, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau nggak bisa dikurangin ya jangan dipaksa, gitu ya. Nah, di sini kawan, kita sekarang masuk kepada pembiayaan konstruksi karena namanya developer. Jadi umpamanya kan kita developer modal kecil ya, udah beli tanah itu nggak punya duit, mengandalkan bank. Sekarang pembangunannya pun juga 100% pakai bank, anggap saja begitu ya. Nah, jangan berkecil hati karena bank juga ngasih ini gitu loh. Apa itu? KYG, ya, kredit jasa geria atau kredit konstruksi. Jadi tanahnya dibiayai bank, pembangunannya juga dibiayai bank. Gitu. Nah, untuk syarat KYG ini, persyaratan umum perusahaan satu sama lah. Kayak tadi teman-teman bikin apa untuk pengajuan KPL, ya itu tidak ada bedanya ya. Syaratnya sama aja dari akte perusahaan. Makanya tadi saya katakan bahwa pada saat Anda mau memasuki dunia perumahan, dunia properti itu persis seperti Anda mau berlayar di laut, ya. Siapkan kapalnya. Kapal yang saya maksud adalah badan usaha, badan hukum ini gitu. PT ini gitu. Ya, toh nanti pada saat Anda itu memang tidak punya apa ya, tidak punya seseorang yang mungkin berpengalaman, Anda bisa angkat ya karena Anda sebagai direktur perusahaan itu bisa mengangkat seseorang untuk menjadi direktur operasional. Bisa jadi orang yang Anda angkat ini secara pengalaman dia lebih jago gitu. Lebih jago. Dia nggak perlu harus masuk ke dalam PT, tidak harus ya. Gitu. Angkat saja direktur operasional ataupun direktur teknik ataupun direktur umum ataupun macam-macam lah ya namanya. Gitu. Jadi jangan takut meskipun masih apa nih ya masih awal. Yang penting PT-nya wajib Anda miliki sendiri. Tapi begitu. Yang kedua persyaratan proyek atau lahan. Nah di sini bedanya kalau tadi persyaratan lahan yang dimaksud tentang tanah, nggak sengketa dan lain-lain ya. Karena ini yang mau dibiayai itu konstruksinya, ya konstruksinya, maka bank itu tentu akan mencari keamanannya dulu. Kalau tanah kan jelas ya nggak bisa bayar, tanahnya disita oleh bank selesai.
Tapi kalau pembangunan ini rawan penyalahgunaan. Ya, sehingga bank itu ketat, justru lebih ketat di sini tentang syarat KYG. Makanya dia minta agar sama PT pada saat mengajukan KYG. Tapi kalau teman-teman itu flashback kembali tadi, bahwa pembeliannya itu lewat bank, berarti sertifikatnya juga di bank, maka bank akan meratapi. Itu apa? Kalau mengatakan, saya tidak perlu sertifikat sudah jadi, tapi saya dapat KYG. Ya, ini artinya berarti saat pembelian tanahnya pun itu sudah pakai notarisnya bank. Ini notaris menjadi kunci di sini ya. Karena benang merahnya itu saat KPL notaris KYG ini juga pakai notaris bank. Makanya teman-teman kalau salah pilih notaris ya sudah, berarti harus satu berkas. Cari yang memang satu naungan supaya berkas itu tidak berpindah-pindah, secara trust juga nggak berpindah-pindah. Karena hampir semua bank itu pasti punya notaris rekanan. Nah, teman-teman sama-sama memilih notaris. Carilah notaris yang rekanan bank, di mana bank tersebut punya skim KPL, punya skim KYG, dan punya skim KPR. Ini. Ini ternyata saling mengunci ya. Gitu loh. Ya. Nah, di sini persyaratannya SHGB atau PT. Pak, bagaimana kalau saya sudah butuh KYB, sedangkan sertifikat ini nggak jadi-jadi gitu loh. Nah, disinilah cover note notaris itu bicara. Ya, notaris itu akan membuat cover note bahwa memang sertifikat Bapak ini sedang diurus oleh kami. Nah, kalau yang nulis cover note ini adalah notaris rekanan bank, di mana Anda sedang mengajukan KYB di bank yang sama, maka potensi disetujuinya tinggi. Kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian di sini izin lengkap. Nah, izin lengkap di sini tentu saja ya BKKBR-nya, ya izin seplennya, itu teman-teman harus punya. Begitu juga tentang PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Itu dilengkapi. Ini melengkapi KYG. Kalau KYG ini teman, kalau saya katakan kalau ada teman-teman ini masuk ke dunia perumahan subsidi ya, KYG ini wajib. Ya, kenapa? Karena nanti pada saat perebutan kuota KPR yang nggak punya KYG ini biasanya agak agak belakang dapatnya. Yang diutamain yang punya ini, gitu. Yang punya KYG. Gitu. Nah, di sini juga tertulis master plan-nya harus jelas. Ya, di master plan ini sebenarnya bank itu sedang mengukur kuota sih sebenarnya. Oh, master planmu ini berisi sekian ratus unit, sehingga nanti plafon KYG yang diberikan juga sekian sekian itu, gitu loh. Nah, kira-kira dari biaya KYG ini apakah bisa di-cover 100%? Nah, kalau proyek pertama itu biasanya nggak bisa 100%. Biasanya yang ditinggal itu pondasi. Gitu. Tinggal pondasi ini setara dengan berapa persen dari total biaya bangun. Tadi kan saya sebutkan ya biaya bangun satu unit itu kan 55 jutaan. 55 juta. Apakah 55 juta ini di-cover semua? Ya tidak. Itu semuanya tapi bergantung kepada pendekatan kepada perbankan. Kalau teman-teman itu sudah buka perumahan kedua, ketiga, itu bisa 100%. Gitu. Bahkan biasanya bukan hanya rumahnya saja, tapi fasilitas umumnya juga bisa dimasukkan. Bahkan singkat kata, ada satu bata saja yang di atas lahannya Bapak Ibu sekalian itu juga bisa dimasukkan KYG atau di cover KYG. Nah, kalau ini rekeningnya biasanya masuk ke mana? Ya tentu saja masuk ke developer, dan developer tinggal lanjutkan ke kontraktor. Tapi ada cara yang aman, mungkin nanti sometime akan saya bahas. Bisa saya diingatkan bagaimana caranya supaya bisa menjamin pembayaran semuanya lancar, supaya mendapatkan trust yang tinggi meskipun sebagai developer baru. Ya, gitu. Nah, yang ketiga tentang persyaratan dokumen. Persyaratan dokumen di sini, teman-teman itu pada saat bank itu mulai melirik memberikan KYG, bank itu juga akan tanya kira-kira kepastian baliknya itu seperti apa sih duitnya, gitu kan. Nah, di sini tentu laporan keuangan yang sehat, ya itu diperlukan juga ya dalam bentuk cash flow plan. Cash flow plan di sini berarti rencana pendapatan ke depan. Rencana pendapatan ke depan, katakanlah teman-teman mengajukan sebagai hitungan gampangnya 100 unit. 100 unit itu kalau teman-teman satu unitnya itu dapat 40 juta, berarti kan 4M.
Ya, apakah 4M ini dicairkan langsung? Enggak. Ya, biasanya itu bertahap. Ya, tergantung teman-teman membangunnya itu berapa unit itu dicairkan sesuai dengan unit terbangun. Tapi di awal, ini yang saya alami sendiri ya, saya di awal itu tanda tangan itu cair kurang lebih 30%. Ya, 30% itu kita wujudkan di lapangan, full lapangan. Gitu. Nah, cash flow plan ini berpendapatan, sehingga teman-teman itu harus bisa memasukkan rencana pendapatan. Ini kaitannya dengan kemarin saat saya meeting dengan salah satu alumni ya. Kami kan ada alumni yang proyeknya betul-betul sedang berjalan, kemudian kita juga intensif setiap minggu meeting. Kebetulan kami kemarin juga membahas tentang ini. Nah, salah satu poin penting supaya KYG ini cair adalah saat teman-teman mengajukan, itu berikut dengan daftar atau listing calon pembeli. Itulah kenapa banyak sekali ya teman-teman developer pada saat awal, begitu perencanaan selesai, mereka genjot di medsos. Mereka itu kemudian bahkan membayar beberapa marketing supaya bisa live, top live Instagram. Itu untuk mencari NUP, ya, nomor urut pembelian. Mereka itu sebenarnya mencari data supaya dari data tersebut bisa dipakai developer untuk memuluskan persetujuan KYG. Bisa diikuti ya. Jadi pada saat Anda mengajukan contoh 100 unit, tapi pada saat pengajuan ternyata tertulis di situ bahwa perumahan kami sudah terbooking 40 unit. Itu akan dihitung 40% kan dari 100 unit. Ya, padahal syaratnya sebenarnya 30%. Tapi kalau Anda membawa 40% bahwa rumah ini memang sudah ada peminatnya sejumlah 40 unit dan itu dibuktikan mereka itu sudah setor KTP, sudah setor fotokopi tabungan, sudah setor slip gaji, sudah setor BI checking mereka bagus. Meskipun Anda pengembang baru ya, meskipun Anda pengembang baru, kali ini Anda dapat. Ya, kenapa? Karena cerah. Karena bank itu akan melihat bahwa potensi macetnya kecil ini kalau pembelinya sudah ada. Nah ini kan kadang-kala teman-teman ya, mohon maaf ya. Satu, PT-nya baru, pengalaman belum ada, izin nggak ada atau izin belum lengkap. Bahkan kadang datang itu nggak bawa perencanaan lengkap, RAB nggak ada, gambar kerja nggak ada, calon pembeli yang serius juga nggak ada, hanya nama-nama tok tanpa data, minta KYG. Ya akhirnya cuma terima di teras, kasih kopi, kasih roti, pulang nggak bawa apa-apa. Gitu. Jadi ini penting sekali kita sadari bahwa bank itu mencari developer yang captive, yang sudah betul-betul jelas. Oh, perumahan yang dibikin itu segini, izinnya ini, calon pembelinya sekian banyak. Gitu. Nah ini berarti penting banget untuk poin nomor 3 ini ya, yang perlu Anda catat itu tentang cash flow plan. Itu penting banget. Kuncinya di situ. Ya, tentang cash flow plan. Ya, yang didukung dengan daftar pembeli secara serius. Gitu ya. Ini KIG. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi, silakan dicatat dulu, baru nanti bisa. Baru kemudian di sini alurnya adalah, Bapak Ibu bikin surat rayuan, namanya surat proposal, pengajuan proposal. Disinilah pentingnya grup ini kita saling berbagi. Ya, yuk opo sih caranya? Atau gimana sih caranya bikin pengajuan proposal ini? Ya. Terus kemudian survei lokasi dan kelayakan. Kembali lagi ke poin 1 tentang pengajuan proposal ini berarti harus detail ya. Rayuannya itu wajib maut di sini. Berikut dengan data-data tertuang semua di pengajuan proposal. Ya, setelah pengajuan proposalnya yakin, mantap, berikut dokumen-dokumen yang kita masukkan juga mantap, ya datanya oke, baru kemudian yang kedua adalah survei lokasi dan kelayakan. Nah, di sini mereka biasanya akan datang. Apakah benar perumahan ini sudah mulai membangun? Apakah benar sudah mulai siap membangun? Ya, tentu di sini tentang pematangan lahan di awal. Terus kemudian sudah mulai kelihatan patok-patok kaplingnya. Ya, kemudian ada umbul-umbul berdiri. Dan teman-teman ini jangan meremehkan umbul-umbul. Karena umbul-umbul berdiri itu bukti tanah itu tidak sengketa.
Ya, karena kalau tanah itu sengketa, nggak mungkin itu umbul-umbul bisa berdiri kokoh, nggak mungkin. Pasti ada yang ngerobohin tuh. Ya, jadi umbul-umbul itu jangan diremehkan karena fungsinya pada saat survei lokasi, oh ternyata, oh sisi keamanannya kelihatan, terus kelayakannya, kelayakan, oh ini memang aksesnya layak kok menuju tempat ini, sepanjang jalan tadi tidak ada yang menghalangi tim perbankan untuk survei, oh tidak melewati jembatan yang bergantian, tahu jembatan bergantian, saking sempitnya sampai mobil itu masuk bergantian, gitu. Makanya kalau saya ditanya lokasi yang bagus itu seperti apa sih Pak? Yang sekiranya Anda ke sana bawa mobil tidak sempat melewati jalan sempit itu bagus berarti. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga tentang appraisal proyek. Nah, saat appraisal proyek itu tentu hubungannya dengan poin 2 tadi ya, tentang kelayakannya. Dia akan lihat Anda itu perumahan keberapa di situ. Bank itu pasti sudah punya data itu. Ya. Oh, Anda ternyata baru perumahan pertama di daerah itu atau di kecamatan itu. Tentu di situ surveinya agak lama. Karena mereka juga akan sangat fokus ke kelayakannya. Tapi kalau Anda sudah perumahan kedua, perumahan ketiga, itu yang dicek perumahan sebelumnya. Kira-kira perumahan Anda dengan perumahan sebelumnya itu perbedaannya apa sih? Oh ternyata punya Anda lebih bagus, main gate-nya lebih apik. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat desainan apa ya, Serasi, yang dalam hal ini menggandeng Infinimu, itu kan bahkan beberapa klien kami aja menyebut ini kok kayaknya bukan rumah subsidi ya Pak. Gitu. Tapi begitu kita tunjukin gambar kerja, begitu kita tunjukin RAB, mereka kaget juga. Ternyata untuk bikin perumahan rumah sebagus ini itu dengan biaya murah itu bisa. Gitu. Apalagi biasanya saya tawarin, apa rumah contohnya tim kami yang ngerjain. Apa-apa, kita berangkat. Gitu. Ya, tapi rumah contoh aja, ya maksimal 10 unit lah. Jangan semua unit, nanti timnya Infinimu habis kalau semuanya minta. Kan gitu ya. Jadi kita bantu sampai ke sana. Paling tidak itu untuk nunjukin bahwa 55 juta sudah dapat unit bagus ini loh. Jadi nanti kalau pakai tukang lokal, tinggal lanjutin aja. Tinggal nyamain gitu loh. Karena kalau sudah ada rumah contohnya itu tukang lokal nggak mungkin itu berani membantah. Ini buktinya ada. Tapi seperti itu. Ya. Nah, kemudian appraisal proyek, terus apa ya? Setelah di appraisal itu akan ketahuan ternyata rumah sebagus ini diajukan 55 juta pembangunannya. Nah, biasanya ngitungnya gitu mereka. Ya, syukur-syukur mereka itu kan mereka melihat desain ya, lihat desain. Kemudian lihat juga di apa di RAB-nya bahwa setiap unit itu sekian habisnya. Ya, mereka akan lihat. Kalau lihat kok maksudnya nggak meyakinkan bangunannya, sedangkan pengajuannya kok maksimal ya, tentu itu menjadi nilai tawar untuk diturunin oleh perbankan. Biasanya begitu. Nah, baru kemudian kalau sudah appraisal proyek, Anda itu akan ditelepon biasanya atau dikabari dengan surat resmi bahwa kredit disetujui. Nah, kalau sudah disetujui kayak gini, itu betul-betul Anda sudah dalam pantauan ya. Artinya penggunaan dananya itu betul-betul dipantau gitu ya. Makanya di situ ada monitoring dan pelaporan gitu. Nah, pencairannya juga dibikin bertahap oleh perbankan. Biasanya pencairannya itu kalau kita bagi tiga, satu setelah fondasi selesai, cair tahap pertama. Kemudian setelah tembok berdiri, cair tahap ketiga. Setelah atap selesai, cair tahap terakhir. Tapi biasanya juga ada yang ditahan oleh bank. Itu biasanya kalau ada beberapa poin itu yang poin-poin minor yang kurang. Misalnya PDAM-nya belum mengucur, listriknya belum menyala. Misalnya kayak gitu ya. Itu ada pencairan. Tapi biasanya kalau kita sudah kenal sama banknya, bagus. Wong ini kan KYG bukan KPR ya. Itu biasanya nanti yang ditahan itu KPR. Nah ini kita ke biaya pembangunannya. Nah, kawan, dana KYG ini sangat bahaya sekali dan biasanya agak menggiurkan buat developer-developer baru ya. Karena seringkali mereka itu baru dapat pencairan pertama saja sudah ganti mobil, kadang sudah ganti gaya hidup, gitu ya. Yang tadinya mau motoran sudah nggak mau motoran lagi mungkin, atau mungkin ganti mobil ganti apa itu biasanya di sini, dan bank itu sering kali terkecoh itu di sini, di di dana KYG pencairan pertama. Itulah kenapa kalau saat ini itu betul-betul menjadi ketat sekali untuk pencairan ini, sehingga Anda betul-betul dimonitoring dan dimintain terus laporan keuangan. Oke ya, ini KYG. Nah, terakhir nih, berarti KPL dapat, KYG dapat, yang terakhir, Anda kan jualan. Ya, tentu pada saat jualan itu supaya gampang,
Ya tentu lewat KPR, karena rumah subsidi ini kalau dibeli tunai kan nggak bisa, nggak boleh. Kalau ada pembeli kok mampu beli tunai, ya berarti dia nggak layak beli di perumahan subsidi. Gitu loh, ya. Ini kan tidak perlu saya bahas lagi ya tentang keunggulan subsidi ini yang apa pajaknya cuma 1%, bahkan mendekati nol kalau saya rasa ya sangat memungkinkan sampai 1 juta jualan rumah jualannya menjadi 35-40 juta itu sulit loh ya. Kalau rumah subsidi DP cuma 500.000, bahkan beberapa daerah itu cuma 250. Waktu saya tanya kok murah, ya Pak sebenarnya itu 750, yang 500 kita tanggung loh, sampai ditanggung sama developer. Ya, yang penting bagi developer adalah supaya KPR-nya segera cair, dan strategi itu bisa Anda gunakan untuk mengumpulkan pembeli pertama tadi sebagai syarat KIG. Ya. Nah, di sini kita bicara tentang syarat KPR dulu ya, karena sekali lagi ini menjamin penjualan. Rumah KPR itu kenapa kok mudah laku? Ya karena bisa KPR sampai 20 tahun dengan bunga flat 5% per tahun. Cicilannya itu ya tentu menjadi flat juga, karena bunganya juga bunga flat. Nah, yang pertama, sama, lagi-lagi syaratnya adalah tentang perusahaan Anda, akte PT, ya, BWP, izin lengkap, ya. Terus kemudian di sini tentang usia 1 tahun, syukur-syukur lebih dari ini. Makanya teman-teman, saya sarankan kalau memang berniat betul menjadi developer, sudahlah Anda bikin PT saja. Meskipun perumahannya itu tahun depan. Jadi kalau bikin PT-nya sekarang, perumahannya start tahun depan, setidaknya usia PT Anda itu sudah 1 tahun lebih gitu loh. Itu ya, jangan baru mau ke bank baru bikin PT ya. Banknya lihat loh, baru bulan lalu nih bikin PT, kok sekarang sudah berani pinjam, kan begitu. Yang kedua, persyaratan proyek ya atau lahan, di mana di sini ini kalau KPR itu kan lebih kepada ini ya, lebih kepada ke pembelinya. Jadi sudah bukan ke developer lagi ya. Karena di sini sebenarnya tentang saat dicek ya, itu clean and clear ini lebih kepada si pembeli, dan pembeli ini memang captive banget ya, dia sudah bekerja aktif. Kemudian kalau saya lihat-lihat sekarang itu sebenarnya pemerintah itu meskipun bahasanya dia tidak katakan bahwa perumahan subsidi khusus ASN, tapi faktanya saat ini hampir semua ASN itu ambil rumah subsidi, dan memang secara persyaratan ASN itu lebih memenuhi syarat dari pegawai pabrik. Gitu loh. Makanya saya rasa pemerintah itu pintar sekali. Pada saat tahun kemarin ya Pak Jokowi itu bikin program 1 juta unit. Begitu Prabowo itu prioritas pembelinya ya ASN, karena tentu saja ASN itu jarang dipecat, jelas gajinya cukup, asalkan BI checkingnya bagus gitu ya. Nah, kemudian persyaratan dokumen di sini adalah bukti PKS ya, bukti PKS dengan bank, kemudian ada kelengkapan marketing. Jadi KPR itu ini mengacu kepada PKS, tapi poinnya KPR ya, skillnya KPR. Maka persyaratan dokumen dari Anda ya tentu bukti PKS dengan perbankan. Padahal ini kalau banknya itu sama, ya otomatis kan Anda sudah punya itu. Jadi PKS tentang KPL, KYG udah punya semua. Apalagi kalau Anda mengajukan ini bersamaan misalnya, Pak, kami pada saat mengajukan KPL ya, Pak, kami nanti KYG sama KPR-nya di bank ini juga misalnya. Ya sudah, berarti kan satu atap ya. Itu. Sini terus kemudian kelengkapan marketing yang dimaksud di sini adalah Anda sudah betul-betul pegang perencanaan itu lengkap ya, ya 3D-nya. Syukur-syukur ada 3D animasi yang memang saat ini kalau nggak lewat medsos sepertinya kok agak-agak berbiaya tinggi ya. Nanti saat Anda masuk ke dunia marketing itu kan ada marketing in-house, ada marketing freelance. Marketing freelance itu yang jumlahnya lebih banyak daripada marketing in-house ya. Jadi kalau saya sarankan marketing in-house atau yang ada di kantor Anda jangan lebih dari 3 orang, 2 orang ya, 2 orang cukuplah, tapi maksimal ya 3 orang. Ya, yang banyak itu marketing freelance. Di rumah subsidi itu biasanya komisinya antara 500 sampai 1 juta. Dia pasti nanya kepada Anda mana brosurnya, mana ada videonya enggak, ada 3D animasinya enggak. Itu semuanya adalah peralatan Anda untuk
meyakinkan pembeli tentu gitu ya. Terus kemudian di situ adalah tentang laporan keuangan Anda. Itu juga menjadi poin penting. Nah, teman, pentingnya PKS KPR ini ya, adalah untuk melunasi pinjaman-pinjaman sebelumnya. Karena biasanya begitu nanti KPR-nya pembeli itu disetujui, dana yang masuk ke rekening Anda itu langsung disunat atau dipotong dengan cicilan KPR dan cicilan KYG. Sehingga Anda itu pada saat menerima ya sudah, itu berarti bersihnya saja. Sudah bersihnya saja. Ini KPR. Jadi kalau ada yang nanya, pembayaran KYG nanti kita ambilkan dari mana, Pak? Ya dari penjualan. Atau dari penjualan nanti dapat pencairan KPR. Misalkan KPR 155, anggaplah Anda nerima, sorry, 172. Anda nerimanya 165. Dari 165 itu kepotong cicilan KPL berapa, cicilan KYG berapa. KPL dan KYG itu biasanya cara membaginya total pencairan, total yang Anda cairkan, ya, total utang Anda itu langsung dibagi dengan jumlah kafling, itu kalau KPR. Kalau KYG ya dibagi dengan jumlah unit. Gitu. Jadi kalau 100 unit, ya hutangnya berapa dibagi dengan 100 unit itu. Nanti dipotongkan di kemudian persyaratan yang tentang persyaratan umum perusahaan, persyaratan proyek atau lahan, kemudian dokumen ya. Itu tentang syarat dari Anda. Ini hanya dokumen-dokumen saja yang tentu saja bagian dari KYG tadi itu sudah ada itu semua. Oke, next. Nah, ini fokus ke alurnya sekarang. Alur untuk pencairan KPR. Oke, nah di sini saat Anda mengajukan PKS dengan perbankan, anggap Anda sedang mewakili pembeli-pembeli Anda. Mungkin kalimat pertamanya, kami memohon agar bank bersedia membiayai pembeli-pembeli kami. Nah, kan. Begitu ya saat pengajuan KPR itu. Makanya di sini pengajuan proposal atau proposal PKS itu tentu adalah tentang rayuan. Umum sekali kalau di Indonesia. Gitu. Dan ini meskipun sedekat apa dengan bank, ya tetap harus pakai ini. Karena bank itu dia akan merapatkan dengan atasannya. Mungkin kalau Anda ke bank ya, kalau Anda sudah kelasnya senior, itu tertinggi ya paling deputi bisnis. Ya, deputi bisnis BTN. Nah, gitu. Baru kemudian dia akan manggil yang bagian KPR, bagian analis dipanggil semua. Diajak meeting bareng pada saat mau menyetujui itu. Dan beliau biasanya nanti begitu sudah aku semua, baru akan memanggil kepala BDN-nya. Ya, secara simbolis hadir, sudah diperiksa semua, sudah oke semua, ya sudah. Begitu. Ya. Nah ini kalau yang poin kedua, verifikasi developer dan proyek. Jadi gini, inilah pentingnya teman-teman berasosiasi ya. Karena pada saat mereka memverifikasi tentang perusahaan Anda, itu juga salah satunya itu pasti ada pertanyaan Anda itu bergabung di asosiasi apa. Ya, nah asosiasi kalau di Indonesia itu memang yang dulu yang usianya paling senior itu RI, Real Estate Indonesia, dulu pendirinya adalah almarhum Bapak Ciputra, ya RI. Tapi dulu itu sempat yang masuk RI itu bukan perumahan subsidi dulu ya. Perumahan subsidi itu bergabung di Apersi. Ya, Apersi ini berlangsung lama ini. RI sama Apersi ini berlangsung lama sekali. Tidak ada asosiasi yang lain. Baru kemudian bermunculan ada Apersi. Kemudian Apersi pecah menjadi dua kepemimpinan. Kemudian salah satunya bikin Impera. Itu terus ada di mana-mana. Dan sekarang banyak sekali. Gitu loh. Nah, caranya yang mana gitu? Karena Anda tidak punya kepentingan tentang membesarkan asosiasi ya. Karena asosiasi ini justru wajib kita manfaatkan. Supaya lancar ini di KPR-nya. Tidak perlu fanatik ke salah satu bendera. Mana yang bisa memberikan manfaat terbesar buat Anda, responnya bagus. Kemudian ke perbankan begitu disebut juga sakti. Saya asosiasi ini Pak, oh Bang sudah nggak ragu lagi. Itu masuk ke situ. Terus nggak perlu fanatik-fanatikan. Itu. Saya sendiri kalau ditanya anggota apa, hampir semuanya saya ikuti. Ikut, Apersi ikut, Imperi ikut. Gitu. Itu. Tapi pertanyaannya, apa yang mereka perbuat untuk saya? Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi Anda yang harus berpikir untuk proyekku, kira-kira mana ya yang bisa memberikan apa ini ya
semacam privilege saat saya ke perbankan. Karena fungsinya nyaris di situ. Ya, bahkan ke perizinan aja sepertinya sudah enggak. Ya, sudah enggak begitu sakti. Kalau mungkin dulu tahun-tahun 2000, 2000 sampai tahun paling enggak 2005 sampai 2020 ya, itu masih sakti gitu. Perizinan itu suka ditanyain, ini asosiasinya apa gitu. Begitu sekarang banyak sekali dilakukan online, yang sering tanya asosiasi justru perbankan. Karena bagi bank, kalau Anda baik atau punya banyak teman, berarti Anda nggak banyak masalah. Ya, kalau kelihatan sendirian itu malah kok nggak berasosiasi ya. Begitu. Ya ini nanti mungkin saya rasa anggota kita serasi ini kan banyak sekali teman-teman yang berasosiasi. Ya, nanti tentu bisa saling sharing. Kurang lebih begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tanda tangan MOU. Jadi kalau sudah diverifikasi semua, Anda MOU bahwa Anda mendapatkan persetujuan KPR untuk seluruh pembeli Anda. Nah, MOU KPR ini biasanya oleh pembeli, oleh developer, itu dimasukkan atau disampaikan kepada para marketing, sehingga marketing itu akan menyampaikan ke para pembeli, Bu, perusahaan kami, PT kami, itu KPR-nya dibiayai oleh bank ini. Entah itu Mandiri, BRI, atau BTN, itu menjadi daya jual yang luar biasa. Gitu, ya, daya jual yang luar biasa. Sama-sama milik bank BL yang terkenal, Pak. Kecuali mungkin Anda rasa, oh di bank ini kok saya ngantri ya. Mungkin bank ini deh karena saya punya teman di sini. Ada yang bawa, ya monggo silahkan. Ya, karena bank BUMN itu hampir semuanya ada kalau untuk KPR ini. Tapi sekali lagi kalau bisa, KPL, KYG, dan KPR ini di satu bank yang sama. Supaya apa? Nggak perlu mindah berkas. Ya, nggak pusing Anda. Ya. Yang keempat, BI checking konsumen ini utamakan. Tentu saja ini nanti berupa edukasi kepada marketing-marketing Anda. Ini juga yang kami alami saat ini bahwa minggu ini kami dari Info itu sampai berangkat ke salah satu alumni Serasi juga, di mana dia menyediakan marketingnya diedukasi oleh kami, gitu, termasuk menyiapkan tentang medsosnya, termasuk menyaring data bisnya, kurang lebih seperti itulah. Itu bagian dari seperti itu. Ya, terus kemudian di sini BCK konsumen, terus survei, ya, dan penilaian pada saat KPR mau dicairkan itu, tentu bank itu kan punya syarat ya, bahwa KPR sudah rumahnya sudah siap serah terima. Nanti dari bank itu juga ada pemeriksaan. Biasanya berupa foto-foto saja kalau kita sudah kenal baik itu, tolong fotokan unitnya. Tolong kalau bisa itu pembelinya suruh foto di depan unit yang mau dibiayai. Karena akan kami minta persetujuan ke pimpinan. Itu aja. Foto-foto seperti nah, setelah dinilai oke, baru kemudian persetujuan KPR diberikan kepada seperti itu. Nah, poin ketujuh, dan ini adalah poin terakhir, baru pencairan ke developer. Jadi kalau KPR, KYG, KPR itu cairnya ke developer. Tapi ya cairnya kalau bisa jangan developer, kemana? Ke kontraktor. Dengan apa? Dengan kurang lebih seperti itu. Mungkin ini akhir dari materi saya. Tentu berikutnya saya kembalikan ke Coach Rahman untuk bisa membuka sesi tanya jawab. Monggo, saya persilakan. Pak Romi. Baik, terima kasih Pak Tony atas informasi yang sudah diberikan. Teman-teman semua masih menyimak kah? Oke, Coach Ya, Rahman, menyimak. baik. Ini sedikit ada koreksi tadi dari presentasinya Pak Tony ya. Jadi kalau misalnya di rumah subsidi pun itu masih memungkinkan untuk beli cash. Masih boleh. Jadi eh, tetap perlakuannya. Nanti subsidi itu apa sih? Kan satu bunga, ya kemudian PPN itu yang diberikan. Jadi ini subsidi bunganya jelas tidak berlaku. Keduanya tidak mendapatkan SBUM subsidi bantuan uang muka. Jadi itu. Kemudian keuntungannya lagi untuk pembelian cash yaitu subsidi ya BPN-nya tetap nol sama. Jadi
undang-undangnya menyebutkan kalau misalnya PPN-nya 0 itu pembelian dasarnya adalah penentuan harga rumah subsidi, pembeliannya baik tunai, KPR, ataupun pembiayaan syariah yang lain. Jadi masih memungkinkan untuk membeli cash. Mohon maaf Pak Tony, saya koreksi ya. Jadi masih boleh untuk eh, pembelian secara cash. Kemudian tadi untuk masalah KPL, kredit pemilikan lahan, itu tidak saklek seperti itu, masih bisa untuk dinegosiasi dan tidak harus di dalam apa di satu waktu, bisa berpisah. Jadi pencairannya masih bisa di developer dan kita nanti justru strategi kita adalah untuk mensiasati adalah pembayaran ke petani. Tapi ya memang kita harus tight money policy. Jadi harus benar-benar kita itu straight penggunaan uang ataupun dana itu. Jangan lupa teman-teman, KYG, KPL ataupun yang lain itu adalah fasilitas yang diberikan yang kita ambil di depan. Jadi keuntungan yang kita ambil di depan. Seperti itu. Jadi nanti kita benar-benar ambil adalah yang di bagian belakangnya. Itu ya. Barangkali ada teman-teman yang bertanya, monggo silakan ditulis ataupun secara langsung nanti bertanya di forum ini. Kemudian eh, presentasi, prosentasi, prosentase dari eh, pencairan itu memang berdasarkan dari grade kita. Seperti kalau misalnya yang saya apa itu saya omongkan waktu di workshop itu disesuaikan dengan grade yang kita terima. Mungkin di awal ya memang kita adalah bronze. Kemudian kita naik ke silver, gold. Nah, mentoknya adalah di platinum. Kalau di platinum itu bisa cair di depan 80% langsung sampai menjadi 90%. Jadi kalau perhitungannya mungkin suatu saat nanti kita bisa apa ya menghitung probabilitas kita untuk mendapatkan fasilitas dari perbankan tersebut. Contohnya mungkin ini secara verbal dulu, mungkin nanti kita tentukan kirim berupa video tutorial ataupun apa ya cara berhitung. Mungkin nanti akan saya apa bikin videonya perhitungan sama Pak Tony supaya nanti di-share ke teman-teman. Ini secara verbal dulu. Jadi kalau KPL, kredit pemilikan lahan itu adalah based on AJB ataupun IJB. Ya, dari IJB itu kita itu dapat berapa ataupun perolehan tanah itu. Nah, itu nanti yang akan ditentukan nilainya. Kemudian di-compare dengan appraisal yang ditunjuk oleh perbankan tersebut. Komparasinya. Sebagai itu untuk penguat, tapi dasarnya adalah dari IJB yang kita lakukan. Misalnya kita tanah itu 300, yang biasanya dipakai patokan adalah 300.000 dikalikan luas. Misalnya 1 hektar berarti dengan 3 miliar. Nah, di situ dijadikan patokan. Apabila kita nanti itu grade-nya adalah bronze, jadi 3 miliar dikalikan sekitar maksimal itu 70%. Berarti plafon kita nanti dihitung adalah 2,1 miliar. Gitu. Nah, pencairannya bagaimana? Apakah 100%? Tidak. Jadi, untuk developer awal sebagai grade-nya itu bronze ya, cuma dapat 20% dari 2,1. Jadi cuma dapat 400 juta itu adalah, oh maaf, maaf, ini kan eh, KPL ya, kalau KPL langsung 100% dari 60%. Jadi kalau misalnya tadi itu harganya 3 miliar, dikalikan maksimal itu 70%, berarti 2,1. Nah, kita dapat 100% dari 2,1 itu untuk KPL-nya. Paling tidak berarti 40% kita itu ada modal di depan sebagai DP.
Itu tapi makanya tadi saya omongkan ini masih bisa dinegosiasikan lagi dengan petani. Nah, kalau misalnya perhitungan dari KYG adalah RAB unit kita itu berapa? Jadi waktu kita pengajuan proposal ke perbankan itu akan dicantumkan juga RAB unit. Insya Allah kemarin ataupun teman-teman nanti bisa melihat file di masing-masing batch berapa itu bisa dilihat RAB unit. Di situ juga saya cantumkan kurva S. Di situ nanti bisa Bapak Ibu semua bisa menghitung kira-kira pantasnya berapa yang terupdate sekarang. Mungkin rata-rata 50 gitu ya. Sekarang 50 dikalikan jumlah unit kita mungkin 100 berarti 5 miliar. 5 miliar itu nanti dihitungnya maksimal adalah 70% maksimal kita ngomongnya. Berarti dapat 3,5 miliar plafonnya. Untuk awal adalah 20%. 3,5 dikalikan 20 berarti dapat berapa itu? Nah, tuh, Bapak Ibu semua 3,5 berarti dapat 700 juta untuk dropping awal. 700 ditambah tadi dapat 2,1 miliar itu nanti di tahap awal. Mungkin kemarin juga saya ilustrasikan perolehan kita waktu berhitung untuk potensi berapa yang akan kita dapat. Nanti insya Allah saya bikinkan videonya, perkiraan kita dapat berapa ya. Nah, di situ jangan lupa juga, tadi ada slide terakhir adalah waktu KPR, itu juga ditentukan adalah oleh si kaset yang harus didownload oleh user. Tools ataupun tutorial untuk si kaset, saya rasa juga sudah saya share, termasuk juga tutorial untuk membuat si kumbang. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu agak kesulitan, monggo nanti kontak Disrasi bagaimana sih apa membuat ataupun upload si kumbang. Kemudian kita juga dibutuhkan adalah SIUJK, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, di mana nanti di situ dibutuhkan pada waktu kita KP, KPR itu ada form namanya sertifikat layak fungsi yang harus ditandatangani oleh ahli dari SUJK tersebut. Jangan khawatir nanti teman-teman yang butuh nanti boleh kontak Serasi nanti kita bantu untuk SUJK-nya. Kemudian di situ lagi ada beberapa form yang harus diisi. Di situ form ada dari BTN. Coba nanti kita share. Ada insya Allah kalau kita nanti bisa MOU dengan BTN, insya Allah mereka akan memberikan form itu dan unlimited. Barangkali kita nanti sewaktu-waktu beli, masalahnya ambil, boleh. Kemudian, tapi berhubung jauh, biasanya saya itu eh, print sendiri aja atau fotokopi. Itu sih tambahan saya. Jadi memang teman-teman semua itu kenapa sih kita dorong untuk melaksanakan hutang dalam tanda kutip itu kemarin saya memang kayak idealis gitu ya. Idealis jadi saya tidak mau kayak KPL. Nah, tapi pada waktu saya terlalu idealis, begitu kuota tidak ada, akhirnya saya menjadi apa pihak yang ntar dulu gitu. Jadi kita mendahulukan orang yang berutang dengan kita, soalnya perbankan akan menjaga NPL-nya masing-masing. Jadi mendahulukan developer yang berhutang supaya ada kemampuan membayar angsuran ataupun membayar utangnya tersebut. Nah, teman-teman semua, ini nanti berapa sih yang harus kita tebus apabila kan nanti kita KYG atau dan KPL itu nanti keluar waktu kita sudah mendapatkan persetujuan kredit atau SP2K. Jadi berapa-berapanya ditentukan rata-rata itu antara 50 sampai 70 juta. Jadi 50 juta itu sebagai patokan kita untuk penebusan sebagai juga pengurang dari hutang kita. Misalnya kita total yang sudah kita nikmati itu 3 miliar. Nah, di situ pasti nanti akan komponen
dari KYG-nya itu 50 juta, katakan seperti itu. Tapi biasanya 60% kalau misalnya kita itu RAB kita 50, berarti 60% sekitar 30 juta harus kita tebus. Kemudian untuk KPL-nya mungkin sekitar 20 atau 25. Jadi penebusannya sekitar 60-an lah. Jadi sisanya itu nanti yang akan kita terima selain kita bayarkan kepada kontraktor. Itu Bapak Ibu semuanya. Oke lah, nanti kita bikin ilustrasi untuk perhitungannya. Nah, baik teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan, monggo silakan langsung open mic ataupun bisa di chat, monggo. Ini untuk saat ini masih Assalamualaikum sama Waalaikumsalam Ibu Heri. Nah, ini masih, belum. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk masalah KIK. Mas Heri kemarin bisa enggak nanti testimoni kemarin untuk pertemuan dengan DTN CBC? Abi Heri? Tes. Assalamualaikum. Masuk Pak Salam. suaranya. Siap, Abi. Oke, Pak Rohman. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah kemarin eh, dengan fasilitas jenengan, alhamdulillah sudah ketemu dengan Pak Wahyu BTN Pemuda gitu. Oke, intinya yang pertama masih silaturahim, Iya. terus kemudian masih ngitung-ngitung secara global ya. Tapi intinya kalau kalau di BTN Pemuda itu nilai yang bisa dibiayai ke pemuda itu 5M ke atas ya Pak ya, 5M ke atas. Betul, betul. Ya, jadi nanti kalau misalkan proposal kita atau proposal saya itu di bawah 5M, berarti nanti yang handle apa namanya yang cabang Gresik. Cabang. Ya, cabang Gresik. Tapi insya Allah Pak Wahyu juga siap bantu. Jadi nanti tetap proposalnya masuk ke saya aja Mas. Nanti insya Allah akan saya bantu nembusi yang cabang Gresik. Nanti tinggal gitu. Kalau proposalnya sudah siap gitu Pak. Ya Siap. benar sesuai dijelaskan Pak Rohman tadi juga sama dijelaskan Pak Wahyu. Estimasinya ya masih diberikan 70% itu Pak. Kira-kira di awal itu. Iya. Ya 70%. Ya mungkin sedikit ada yang ditahan tadi sama Pak Tony, mungkin bisa dibuka Pak Tony. Caranya yang di awal bisa lebih dari 70% itu gimana gitu Pak. Iya. Kayaknya Pak Tony punya jurus lain ini ya. Iya kemarin disampaikan 70% Pak Tony di awal itu ya. Mungkin kalau kemarin tidak disampaikan itunya Pak, grade-nya harus bronze dulu atau apa, cuma obrolan awal ya mungkin, yaitu disampaikan di awal Pak, kami bisanya maksimal 70% gitu untuk Bapak. Gitu. Ya, betul. Ya. Tapi Ya, insya itu Allah pun. secara garis besar, alhamdulillah dari komunitas serasi, terus kemudian dari juga alhamdulillah tersupport dari nama Pak Miftah, Pak Rohman, ya, itu apa pihak perbankan memandang kita itu bukan orang baru ya, badan kita developer baru, tapi alhamdulillah karena dikonsultani sama Pak Miftah sama Serasi, alhamdulillah itu kita dapat wajah ya, dapat baju, bukan orang baru gitu ya intinya. Jadi alhamdulillah terbantu sekali dengan adanya komunitas serasi ini. Insya Allah semangat Pak. Nanti sambil menyiapkan persyaratan yang lain insya Allah. Ya. Yang tadi Pak Tony mungkin bisa dibuka Pak Tony
caranya yang 70% lebih. Terima kasih, matur suwun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ini Iya, ini jadi saksi ya, benar-benar testimoni dari teman-teman semua. Jadi memang benar-benar dari serasi itu mengawal kita itu sampai ke gerbang realisasi. Jadi jangan ciut hati, walaupun masih developer baru, tetap kita memberikan, katakanlah, ya bincang-bincang sama teman-teman di BTN, mohon dibantu untuk teman-teman ini semua. Kalau misalnya developer baru itu tidak ada wadah untuk apa maju kan ya sulit, gitu kan. Akhirnya kemarin itu alhamdulillah. Ya memang berapa yang akan diminta? Saya rasa kecil saja supaya mencantumkan nama kita, supaya ada portofolio kita pernah melakukan hutang dan terbayar dengan baik. Jadi saya harap teman-teman ya 1 miliar 2 miliar oke lah untuk nyantolkan nama kita di perbankan. Yaitu setelah proyek satu itu selesai ataupun proyek satu itu progresnya baik, insya Allah kemudahan-kemudahan akan diberikan kepada kita. Jadi bukan 70% lagi, bisa mencapai 80% sampai 90%. Amin. Gitu ya. Jadi ini bukti ya dari testimoni dari ABRI untuk teman-teman semua supaya semangat. Kemarin, ayo Abi, supaya ini menjadi tonggak ataupun bukti kalau kita itu menjadi developer dan apa ya, legitimasi kita bisa diakui. Masih di perbankan. Ini salah satunya nanti percepatan adalah dari ABRI. Saya berharap juga nanti katakanlah Pak Bobi, kemudian tadi Mbak Sinta, Bu Retno, ataupun tadi Mas Faris atau Mas Safik, Pak Hari bahkan atau yang lain Mas Anton, Pak Franky lah. Saya harap itu menjadi sudah antri di belakangnya Adi Heri. Begitu nggih. Baik, ada pertanyaan? Monggo yang lain. Karena ada pertanyaan atau materinya sudah cukup. ya itu tadi tempat yang ditanyakan. Mungkin tertarik tentang bagaimana 70% tapi pada dasarnya mengcover 100% itu tadi. Itu saya kecoplosan. Itu sebenarnya apa ya, itu tips yang memang dilakukan oleh beberapa teman ya, yang tentu timingnya itu harus pas. Artinya memang sudah dalam rangka persiapannya itu matang semua gitu ya. Tapi tadi sudah saya sampaikan tidak akan saya bahas di malam ini ya, karena memang itu panjang. Terus kemudian itu bukan sesuatu yang tricky gitu. Tentu dan seharusnya memang itu dilakukan secara japli. Jadi silakan mungkin Pak Aberi bisa japli saya, bisa pagi hari. Siapa tahu nanti punya waktu yang agak panjang ya. Karena ini juga tadi itu saat saya membuat kuota Zoom lewat Mas Wempi ini, Mas Wempi Infinimo, itu sampai 2100 ya. Tadi praktis 15 menit lagi ya. Tak usai. Ya, jadi ditahan dulu ya Pak Beri. Tahan, Ya, Pak, jangan siap. khawatir ya. Bahkan sebenarnya beberapa materi itu kemarin saya usulkan ke Pak ke Coach Rohman ya. Ini kok nggak ada yang listing Pak, saya bilang gitu. Apa karena materinya belum masuk ke perbankan ya? Mungkin teman-teman ini nih dikasih materi bagaimana caranya menggait investor itu jauh lebih ramai pesertanya, saya bilang gitu. Jadi memang Ya, saya saya tahu nambahin ya, mungkin mungkin beberapa teman-teman ini kan fasenya berbeda-beda ya, tidak bersamaan. Dan saya itu selalu concern bagaimana caranya supaya teman-teman yang belum memulai itu betul-betul memulai. Karena bisnis perumahan ini kalau saya sampaikan ya, begitu Anda itu sudah mendapatkan lahan dan begitu Anda itu sudah PKS dengan bank, itu praktis seperti proyek itu sudah selesai. Jadi jangan dikira semua langkah itu kayak kayak punya timing apa ya, kayak timing panjang yang harus diikuti atau harus mungkin kalau dimonitoring ya, tapi eksekusinya itu sebenarnya kalau saya rasa itu 90% dunia perumahan itu tentang penguasaan lahan sama penyiapan perbankan. Saya rasa itu.
Makanya saat kita membicarakan ini, sebenarnya ini materi inti. Inti dari perumahan itu kan penguasaan lahan, izin, kemudian memastikan pembiayaan. Kan seperti itu ya. Jadi prepare itu penting. Bahkan saya dulu dengan Coach Rohman juga seringkali membicarakan bahwa bisnis ini sebenarnya bisnis persiapan. Jadi kalau teman-teman pengen sukses di bisnis properti ini ya kuncinya 3. Apa itu? Prepare, prepare, prepare. Itu. Prepare Anda harus kuat. Ya prepare SDM, ya prepare knowledge, prepare komunitas seperti ini ya. Dan saya rasa nggak banyak. Sampai saat ini mungkin hanya Serasi ya. Kalau saya lintas ke beberapa beberapa komunitas-komunitas. Karena komunitas yang lain, mohon maaf, mereka itu hanya ambil jalan pintas saja. Ya, mohon maaf ya, mungkin kalau saya sebut ada yang memang fokus kepada NPL, kepada bagaimana membeli 1-2 diperbaiki dijual lagi, 1-2 dibeli dijual lagi itu. Itu bukan berarti kita tidak pernah melakukan, itu sudah lampau sekali dan itu dibandingkan dengan saat ini posisi teman-teman itu saat ini sudah ada di mata rantai tertinggi. Dalam dunia perumahan itu mata rantai tertinggi itu ya rumah subsidi. Siapapun yang bisa bikin rumah subsidi, maka rumah komersil itu menjadi lebih mudah. Karena rumah komersil itu aturannya jauh lebih longgar daripada rumah subsidi. Itu. Jadi saya harapkan teman-teman menyadari ini dan memanfaatkan komunitas ini dengan baik ya. Dan apalagi kalau ada catering yang sampai seserius ini, saya rasa catering di Serasi ini ya terus materi-materi yang ditampilkan itu ya harapan kami sih mudah-mudahan berguna buat teman-teman, tapi tentu saja ini semuanya nggak ada artinya kalau teman-teman nggak action. Itu bahkan kalau saya amati biasanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu muncul ini tanpa berarti yang lain itu diremehkan, enggak ya, tapi saya katakan pertanyaan berbobot itu muncul dari teman-teman yang praktek, karena pertanyaan orang praktek itu berdasarkan fakta, bukan asumsi. Itu berdasarkan fakta, betul-betul fakta. Ya misalkan, Pak Tony, saya itu dapat tawaran tanah 7.000 meter. Itu pemilik tanahnya minta seperti ini. Ini harusnya saya bagaimana ya? Nah, itu tentu saja kami pada saat merumuskan jawaban itu ya betul-betul yang kiranya itu bisa dipraktekkan di lapangan. Nah, ini harapan saya, mumpung kita semuanya masih pada seger buger, ya silakan untuk betul-betul praktek, manfaatkan momentum, gitu ya. Dan kalau apalagi ada support ya, kalau dari Infinimo kan saya katakan itu kan support ya, support yang betul-betul secara profesional kalau itu. Tapi kalau katakanlah saya rasa dari Serasi aja cukup ya nggak apa-apa. Ini Serasi saya rasa akan menjadi sebuah nama yang bagus juga di dalam dunia properti di Indonesia. Mungkin teman-teman yang lain bisa tanya atau mungkin ini ada apa? Izin Mas Franky gimana? Ya silakan. Oh ya, monggo silakan. Izin Pak, kalau boleh saran mungkin bisa diadakan waktu luangnya Pak Rohman untuk kopi darat Pak, karena kalau kita kan karena saya kemarin sih ada ikut kelas, tapi bukan terkait perumahan, tapi arahnya masih di properti, dalam artian main lelang atau CSI itu loh Pak. Nah itu kan saling membantu dalam artian terkait pembelian CSI, terkait pembelian lelang, kan ada intinya saling membantu. Anggap aja urunan lah. Nah mungkin bisa diadakan kopdar dalam artian tukar pendapat. Terus kalau mohon maaf kalau gini kan kita masih berbentuk materi, tapi kan kalau actionnya kan kurang Pak. Gitu. Saran saya sih seperti itu Pak. Mohon maaf. Baik. Pak Edlian memang ini boleh nggak apa-apa nanti kita suatu saat akan
Kopi Darat. Nah, memang ini kenapa sih di apa itu kondisi supaya silaturahimnya memang tetap terjaga. Kita tidak selesai katakanlah seminar atau workshop, kita tidak ada tindak lanjut atau bagaimana. Jadi supaya ini tetap terjaga silaturahim. Kemudian kalau misalnya kita mau kopi darat, monggo tidak apa-apa, kita tentukan waktu kapan, di mana. Begitu kan mungkin ini saya rasa ya komunitas ini lebih banyak di daerah Surabaya memang ya. Kemudian di sini kita ada serasi sekolah rumah subsidi. Kalau misalnya nanti membahas katakanlah cesi, lelang atau terus terang saya tidak ada ilmunya. Itu kalau misalnya itu ya Master Dudit kalau misalnya itu yang Mohon maaf, untuk enggak, MPL itu. bukan di chassis atau lelangnya Pak Roman. Kalau gitu Untuk ininya, maksudnya lahannya. saling membantu terkait permodalannya atau apanya kan Oh, seperti itu Pak Roman. baik. Tidak apa-apa. Mohon maaf, Monggo. bukan. Monggo teman-teman, kita diadakan di mana gitu, nanti saya akan siap meluncur. Kebetulan ini masih jadwal untuk seminar dan workshop masih sedikit saya kurangi karena kebetulan lagi banter-banternya untuk realisasi, jadi takutnya saya itu tidak bisa mengatur waktu, Bapak-Bapak semua. Monggo kalau misalnya kopi darat, silakan nanti tentukan aja. Insya Allah saya ngikut. Gitu. Siap. Langsung aja Mas Franky bikin jadwal kapan, gimana, nanti share di grup itu saya rasa teman-teman langsung responsif kok. Memang, iya, dunia developer itu harus sering ngumpul memang. Kalau pusingnya dipikul sendiri nanti bahaya ini. Nah itu Pak Tony. Iya, benar ini. Begitu terus Betul. sebenarnya gak Nggak tambah apa, lemahnya wis kuning ya. itu orang Waduh. Makanya saya bisa Tapi- merasakan pusingnya ini, Mas. tapi kelihatannya solusi ini kelihatannya cari lahan yang baru itu Pak. Oh ya, itu jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus. Siap. Komunikasi aja nggak apa-apa. Kalau mungkin tidak perlu nunggu catering, bisa share di grup pertanyaan. Saya rasa grup kita ini kalau ada pertanyaan itu menjadi hidup ya. Nggak apa-apa, tanya apa aja sudah. Supaya suasana grup itu juga hidup ya. Karena saya sendiri sebagai pengasuh grup itu kadang beban juga. Ini kok nggak ada percakapan sama sekali. Karena saya itu menebaknya sih positif ya. Oh ini berarti pada sukses semua ini sampai lupa grupnya gitu loh. Jadi, tapi nggak tahu kalau pada pusing semua juga nggak tahu ya. Itu tapi nggak apa-apa. Share aja di grup. Insya Allah begitu ada waktu langsung biasanya kita respon. Gitu. Ya, monggo pertanyaan yang lain silakan teman-teman. Halo, tes. Halo, tes ya, Ya. silakan. Ya Pak, malam saya Syafiq mau nanya mengenai salah satu yang diminta oleh perbankan kan RAP kalau nggak salah ya. Apa kurang coba lebih keras Pak Safik. Yang salah satu yang diminta oleh perbankan tuh kalau nggak salah kan RAP ya, RAP bangunan Iya. gitu ya. Nah kalau misalnya RAP proyek, Pak. RAP proyek keseluruhan dari pengembangan, betul. perizinan, prasarana, konstruksi dan sebagainya itu Betul. bisa dijelaskan dan mungkin kok ada contoh mungkin bisa di-share di grup itu jadi lebih membantu kami mungkin untuk menyusun dengan baik. Mungkin gitu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, monggo Pak Rohman atau saya yang jawab. Silakan. Ya, sebenarnya kalau Rohman. misalnya RAB itu sudah ada contohnya, Mas Awi. Tapi nanti kalau Iya. misalnya ada teman-teman itu butuh disesuaikan dengan proyeknya, kita siap bantu kok. Ya, membuatkan RAB gitu. Kotak-kotak aja nggak apa-apa. Itu salah satu syarat memang ya. Jadi di situ nanti ada RAB project keseluruhan. Jadi memang itu untuk menilai apakah kita mampu untuk menjalankan proyek itu plus cash flow plan. Iya. Selain RAB project itu ada cash flow plan. Kira-kira
kita itu menggulungnya berapa tahun, nah nanti itu disesuaikan dengan PKS kita dari perbankan waktu kita kayak itu. Tidak apa-apa, nanti kita bantu. Saya rasa di file itu ada contoh-contohnya, apalagi Mas Safik batch 1 itu lebih lengkap sebenarnya. Apa nanti konsultasi ataupun nanti kita bisa kopi darat ya Mas Safik ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke. Oke, baik. Jadi udah dijelasin tadi ya, karena memang RAB proyek itu tentu lebih kompleks ya dibandingkan dengan hanya RAB unit, karena RAB proyek itu berarti keseluruhan itu persis kayak Anda menghitung rugi laba sebenarnya. Jadi tanahnya luasnya berapa, perolehannya berapa gitu. Saya sebenarnya banyak ya file itu, cuman masalahnya itu milik klien. Kalau saya share itu kayak bongkar rahasia nanti. Lagi makanya nanti di-share aja, Heeh. maksudnya itu kita bantu untuk menyusun gitu aja loh, Pak. Ataupun nanti Oke, kita boleh. waktu kopi darat kita bagaimana sih kisi-kisinya untuk membuat. Saya rasa toolsnya itu sudah ada, sudah saya share. Jadi nanti tinggal mengganti Ya, ya, aja. siap. Ya, ya Oke. memang kita itu harus detail sih, termasuk ya secara sederhana ataupun detail itu bisa dihitung sama teman-teman dan bisa disajikan di perbankan. Baik, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ya, Terus aku ya. undang atau ke Mas Hafik kayak wis apa-apa. Belum, Pak. Masih Sama tadi masih sama Pak Adrian, ayo wis. Los. proses Ya, menyelesaikan mumpung side plan kok saya, Pak. jadi mumpung sik nom-nom iki gas ae wis. Langgi. Wong tak salah-salahe lho, rego lemah lho tambah munda. Iya, Ngapain pusing? Dan segera. sebenarnya secara kunci ya, memang ini rahasia, sorry, maksudnya senjata yang harus dimiliki teman-teman itu, ini senjatanya ya, karena memang ini tuh kemana-mana ini kepake. Ya mohon maaf ya, karena saya ini kan berkecimpung di perencanaan yang detail ya. Kadangkala beberapa teman-teman itu, ini mohon maaf sekali ya, itu kadang tidak menyediakan anggaran untuk perencanaan. Padahal perencanaan ini itu betul-betul nyawa sebenarnya. Jadi urutannya kan setelah penguasaan lahan, Anda itu kan harus bikin perencanaan lengkap sih. Ya, karena lahan plus perencanaan itu bisa ke perbankan, bisa ke pembeli, bisa ke investor, kemana-mana itu. Senjatanya itu memang lahan plus perencanaan. Yang saya maksud perencanaan ini jangan dibayangkan kayak 3D animasi, bukan hanya itu. Karena di dalamnya itu ada gambar kerja, ada RAB, bahkan ada RAB proyek. Biasanya sebenarnya bukan termasuk bagian dari pekerjaan si arsitek ya. Tapi karena kita ini diserasi, maka RAB proyek itu bisa kita buatkan tentu berdasarkan dari RAB real di perencanaan itu. Gitu. Jadi itu bisa dimintakan, dan itu sekali lagi mungkin ada beberapa yang sudah di-share ya di batch 1, mungkin teman-teman bisa masuk ke grup, di situ kan juga sudah ada dokumen, atau mungkin nanti saya pindahkan aja itu supaya di file itu ada di grup lintas batch ya. Dan ini juga mumpung saya ingat, tolong teman-teman supaya saya kalau share acara itu tidak ke semua grup ya, semuanya tolong bermigrasi ke grup besar atau ke grup yang lintas batch gitu ya. Semuanya sudah pindah ke sana ya, atau ada beberapa yang belum. Itu kadang saya itu bingung. Tuh. Ya mudah-mudahan sudah pindah semua supaya untuk memudahkan koordinasi itu. Seperti itu. Ya, pokoknya kalau urusan perencanaan, terus kemudian urusan sampai ke RAB unit maupun RAB proyek, baik itu dalam rangka untuk pitch deck atau merayu investor atau mungkin untuk ke perbankan, nggak apa-apa teman-teman, silahkan hubungi saya lewat grup ataupun lewat Jakri, nggak apa-apa. Itu nanti saya juga koordinasi pasti dengan Pak Rokman untuk koordinasi seperti itu ya. Jadi jangan apa ya, feel free aja, udah anggap aja kayak teman sendiri gitu. Itu aja sih pesan saya. Siap, kalau sudah nggak ada pertanyaan monggo Pak Rokman, atau ada yang mau nambahkan? Kopi darat, nah mantap. Nah. Gitu. Oke, saya rasa cukup sekian, sudah jam 9. Waktunya istirahat. Oh ya, Pak, mohon izin,
izin materi ini kan dari awal tadi kan kita rekam ya. Terus Ya. kemudian saya izin untuk menguploadnya di YouTube Sekolah Ramah Subsidi. Barangkali teman-teman nanti bisa mengulangi materi malam ini. Oh ya, baik, bagus, bagus, Pak. Siap. Bagus, Oke. bagus. Oke, Pak. Siap. Ya, Matur ini nuwun. kabar bagus lagi sih. Ini kuota juga ditambah sama Pak Prabowo, jadi alhamdulillah ketambahan lagi 300.000 unit. Jadi segera action untuk teman-teman. Sekarang kan bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Paling tidak kita nanti awal tahun sudah bisa realisasi. Ya, kalau misalnya ABRI supaya segera dikejar supaya Oktober kita bisa realisasi ABRI. Ini kan sudah Agustus September, Insya Allah kan perizinannya sudah hampir selesai itu. Jadi segera bisa realisasi. Dan yang lain juga seperti itu. Amin amin Pak. Pentungane. Pokoknya kita konsistensi kita. Jadi proyek walaupun kecil kita konsisten di situ untuk segera menyelesaikan. Itu Insya Allah kita bisa mengambil kesempatan di sini untuk saat ini. Itu untuk teman-teman yang baru mulai, kita harapkan sekarang kan sudah semester kedua. Kita harapkan nanti di semester pertama tahun 2026 segera bisa realisasi. Karena perkiraan kita itu di bulan November, Desember itu sudah agak seret realisasinya. Jadi efektifnya itu ya tinggal September, Oktober, 2 bulan. November, Desember sudah mulai agak kurang. Tapi mudah-mudahan dengan penambahan kuota bisa sampai di Desember pertengahan. Jadi sih menutupi kalau misalnya yang start sekarang. Tapi paling buruk adalah di semester awal di 2026. Baik, saya rasa pertemuan untuk malam ini eh, kita selesaikan, kita akhiri. Semoga pertemuan ini menjadi eh, keberkahan bagi kita semua Amin. Amin. dan menjadi semangat kita semua untuk memulai proyek kita, khususnya rumah subsidi. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi. Tetap semangat, tetap berusaha menjadi yang terbaik. Saya Oke, Pak. akhiri. Satu sedikit, Pak. Sebentar, Oke. mumpung belum diakhiri. Eh, saya pada saat mematerikan itu kan kadang kencang cepet ya buat teman-teman apabila ada hal yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi enggak ada niatan lain kecuali betul-betul untuk menghidupkan komunikasi ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima Pak kasih. Tony, tambahan Baik. Pak Tony. Mungkin Ya. kopdarnya diagendakan Pak. Kita pengen ketemu Pak Tony juga. Ilmunya mantap mantep itu. Pak Tony. Lah, Mungkin saya ini diagendakan muridnya Coach Rahman. waktu kosongnya Pak Tony mungkin bisa merapat kemana gitu. Monggo. Itu saya harus izin Coach Rahman. Siap siap. Nggih. Siap. Siap, Pak. Nggih, matur nuwun, Pak. Monggo, Pak Rahman. Baik. Silakan dilanjut ditutup. Dari awal sampai akhir, saya akhiri ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Rahman. Terus Salam ilmunya Terima kasih. Rahman. semua. Salam sehat. Amin.